Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Mahdi Bahtiar. Moto channel Mahdi Bahtiar adalah salam silaturahim, salam persahabatan, dan salam kompak selalu. Kali ini channel Mahdi Bahtiar akan membahas bilangan pecahan. Ini bagian kedua ya. Bagian pertama kita sudah belajar membandingkan antar bilangan pecahan dengan penjumlahan dan pengurangan bilangan pecahan. Sekarang bagian yang kedua kita akan belajar perkalian bilangan pecahan dan pembagian bilangan pecahan. Perkalian pecahan. Nih, perkalian pecahan itu syaratnya pecahannya harus dalam bentuk pecahan biasa. Pecahan biasa itu hanya pembilang dengan penyebut. Nah, kalau sudah pecahan biasa, yang akan dikalikannya tinggal dikalikan pembilang kali pembilang, penyebut kali penyebut. Ingat yang di atas pembilang, yang di bawah penyebut ya. A dikali C, AC, B dikali B, BD. Contohnya, ada 3 contoh. Yang pertama, 3/4 dikali 5/6, ini kedua-duanya sudah pecahan biasa. Tinggal pembilang kali pembilang, penyebut kali penyebut. 3 kali 5, 15, 4 kali 6, 24. Nah, itu cuma ini belum sederhana karena masih bisa dibagi dengan angka. Angka yang habis membagi 15 dengan 24 adalah angka 3. Nah, 15 bagi 3, 5. 24 bagi 3, 8. Nah, jadi solusinya atau jawabannya adalah 5/8. Atau cara yang lain. Ini perkaliannya. Nah, ini cara yang lain kita bisa bagi terlebih dahulu. Bagi itu bisa terjadi kalau pembilang dibagi penyebut ya. Jadi jangan yang sejajar, tapi yang atas dengan yang bawah. Boleh atas bagi bawah, boleh bawah bagi atas. Nah, ini yang bisa kita bagi adalah 6/3. Nah, 6/3 adalah dicoret caranya. 6/3 adalah 2, disimpan di angka yang besar. Nah, di situ. Tinggal pembilang tinggal 5, penyebut 4 dikali 2, 8. Jadi 5/8. 2 dari mana? 2 itu dari 6 dibagi 3, hasilnya 2. Disimpan di angka yang besar. Sudah selesai jawaban yang pertama, yang A ini dengan 2 cara. Sekarang yang B. Yang B, nah ini masih bilangan desimal ya. Bilangan desimalnya harus kita rubah dulu ke dalam bentuk pecahan. Karena di sini satu angka di belakang koma, maka nanti penyebutnya 10. Sama di sini juga di satu angka di belakang koma, nanti penyebutnya 10. Maka kita bisa tulis 5/10, yang ini 5/10 dikali ini jadinya 12/10. Tinggal pembilang kali pembilang, penyebut kali penyebut. 5 dikali 12, 60, 10 dikali 10, 100. Nah, ini bagaimana? Ini apakah udah beres atau belum? Tentu saja belum, karena masih bisa disederhanakan. Angka yang habis membagi 60 dengan 100, angka berapa? Angka 20, maka masing-masing kita bagi 20. Ini harus angka terbesar ya. Kalau misalkan kita bagi dengan angka 2, boleh-boleh saja, tetapi belum beres, jadi harus dibagi lagi. Supaya membaginya cukup sekali, maka kita harus membagi dengan angka yang paling besar yang habis membagi kedua-duanya, yang dinamakan EPB-nya. Jadi EPB 100 dengan 60 itu 20. 60 bagi 20, 3, 100 bagi 20, 5. Jadi jawabannya 3/5. Atau cara lainnya adalah, nah ini kita bisa sederhanakan terlebih dahulu masing-masingnya. 5/10 kita sederhanakan, dibagi 5 kedua-duanya. 5 bagi 5, 1, 10 bagi 5, 2. Jadi 1/2. 12/10 juga bisa kita sederhanakan, dibagi 2. 12 bagi 2, 6, 10 bagi 2, 5. Maka menjadi 1/2 dikali 6/5. Nah, tinggal pembilang kali pembilang, penyebut kali penyebut. Tetapi, nah ada tetapinya. Di sini antara pembilang dengan penyebut walaupun berbeda ya, maksudnya berbeda tempatnya, bisa kita coret, bisa kita bagi. Di sini kita bisa membagi 6 dengan 2, 6 dengan 2.
karena dicoret. 6 dibagi 2 3, disimpan di angka yang paling besar di sini berarti. Nah, tinggal yang beres berarti tinggal 1 kali 3 3 yang penyebutnya 5, jadinya 3/5. Nah, itu solusi yang B, 2 cara juga. Sekarang yang C. Nah, yang C ini apakah langsung bisa kita kalikan? 1 kali 2 2, 2 kali 3 6, 3 kali 5 15. Nah, tidak bisa ya. Jadi kalau pecahan campuran mau dikalikan itu harus dibuat menjadi pecahan biasa terlebih dahulu. Nah, bagaimana merubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa? Sebenarnya sudah dipelajari di tingkat dasar. Ini caranya, diingatkan kembali. 3 dikali 1 ditambah 2, 3 dikali 1 ditambah 2, 3 kali 1 3 ditambah 2 5/3, jadinya 5/3 yang ini. Yang ini berarti 5 dikali 2 ditambah 3 ya. 5 dikali 2 ditambah 3, 5 kali 2 10 ditambah 3 13, 13/5. Maka menjadi 5/3 dikali 13/5. Tinggal pembilang kali pembilang, penyebut dikali penyebut. Tetapi, nah ada tetapi lagi. Kenapa? Karena ada angka yang bisa dicoret alias dibagi. Angka berapa? Tentu saja 5 dengan 5. 5 dibagi 5, 1. Nah, 1 itu tidak usah ditulis juga tidak apa-apa. Pembilang tinggal 13, penyebut tinggal 3. Jadinya 13/3. Nah, ini 13/3 adalah jawabannya. Tetapi karena pembilang lebih besar dari penyebut, maka kita bisa rubah menjadi pecahan campuran. Jadi kalau tadi dari campuran ke biasa, sekarang dari biasa ke campuran. Masih ingat caranya? Caranya dibagi ya. 13 bagi 3 itu hasilnya 4, ada sisa 1. Jadi sisanya 1, 4 dikali 3 12. Mau jadi ke 13, berarti harus ditambah 1, berarti 1 ini sisanya. Maka jawabannya adalah 4, 1/3, 4, hasilnya 1, sisanya 3, ini penyebutnya. Nah, diperkenalkan cara lain, mungkin ini cara yang tidak lazim, yang tidak diajarkan di tingkat SMP atau MTS, apalagi tingkat dasar. Nah, ini caranya adalah kita lihat bahwa pecahan campuran itu ternyata hasil dari penjumlahan bilangan bulat dengan pecahan. Nah, ini. Makanya tidak bisa tadi 1 dikali 2, tidak bisa karena di sini ada proses penjumlahan. Nah, bagaimana solusinya kalau begini? Yaitu tinggal kita kalikan memakai bagan. Pertama, 1 dikali 2. Nah, 1 dikali 2 tentu saja 2. Kemudian 1 dikali 3/5. Nah, tentu saja 3/5. Kemudian 2/3 dikali 2. 2 dikali 2, 4/3. Jadinya 2/3 dikali 2 itu 4/3. Kemudian yang terakhir 2/3 dikali 3/5. 2 kali 3, 6. 3 kali 5, 15. Tambah 6/15. Nah, kemudian bagaimana menjumlahkan ini? Kemarin sudah dibahas di bagian 1 bahwa menjumlah itu penyebutnya harus sama. Ini penyebutnya berapa? 2. 2/1 berarti 1. Ini penyebutnya 5, ini penyebutnya 3, ini penyebutnya 15. Supaya sama penyebutnya berarti penyebutnya harus yang habis membagi 1, membagi 5, membagi 3, membagi 15. KPK-nya berarti adalah angka 15. Nah, maka yang pertama adalah 30/15. 15 dibagi 1, 15. 15 dikali 2, 30. Yang kedua, 15 dibagi 5, 3. 3 dikali 3, 9. Yang ketiga, 15 dibagi 3, 5. 5 dikali 4, 20. Yang keempat, 15 bagi 15, 1. 1 kali 6, 6. Nah, gitu caranya. Atau bisa kita lihat lagi sini nih. 5 supaya jadi ke-15 itu dikali 3, maka 3 juga dikali 3, dikali dengan angka yang sama. 3 supaya jadi 15 itu dikali 5, maka 4 juga harus dikali 5, gitu ya. Sudah sama penyebutnya berarti tinggal dijumlahkan pembilangnya. 30 tambah 9, 39 tambah 6.
59 tambah 6, 65. 65 per 15 belum sederhana, disederhanakan. Dibagi 5. 65 bagi 5, 13. 15 bagi 5, 3. Jadinya 13 per 3. Atau 41 per 3. Sama ya. Nah, itu perkalian pecahan yang dibahas 3 soal. Mudah-mudahan bisa dipahami, dimengerti. Kalau belum paham, silahkan bertanya di kolom komentar. Sekarang bagian kedua, pembagian pecahan. Nah, ketika pecahan mau dibagi dengan pecahan, tentu saja syarat pertama pecahannya tadi ya harus pecahan biasa. Nah, kemudian caranya baginya kemudian kita buat jadi kali, kemudian pembilang jadi penyebut, penyebut jadi pembilang. Ini yang kedua ya, pecahan yang kedua. Baru setelah jadi perkalian, kalikan seperti tadi, pembilang kali pembilang, penyebut kali penyebut. Contohnya, yang A 3 per 8 dibagi 7 per 12. Ingat, ini tetap bagi jadi kali, kemudian 12-nya jadi 7 per 12-nya jadi 12 per 7. Maka 3 per 8 dikali 12 per 7. Nah, ini nggak ada yang bisa dicoret ya, nggak ada yang bisa dicoret. Sebenarnya bisa disederhanakan 12 dengan 8, tetapi kita cara biasa saja, pembilang kali pembilang, penyebut kali penyebut. 3 dikali 6, 3 dikali 12, 36, 8 dikali 7, 56. Nah, ini belum sederhana, bisa kita bagi dengan angka berapa? EPB-nya. EPB 36 dengan 56 adalah 4. Maka masing-masing bagi 4. 36 bagi 4, 9. 56 bagi 4, 14. Maka jawabannya 9 per 14. Yang kedua 0,5 dibagi 25 per 100. Nah, kita memperkenalkan persen. Kalau tadi desimal saja, sekarang ada persennya. 0,5 seperti tadi kita tahu bahwa jadinya 5 per 10, 25%. Persen artinya per 100, jadi 25 per 100. Maka 5 per 10 dibagi 25 per 100. Ingat, kalau membagi pecahan, bagi jadi kali, pecahan yang kedua dibalik posisinya. Jadi 5 per 10 dikali 100 per 25. Yang ini ya, bagi jadi kali. Ini pecahannya 25 per 100, 25 per 100 menjadi 100 per 25. Tinggal pembilang kali pembilang, penyebut kali penyebut. 5 kali 100, 500. 10 kali 5, 200. 10 kali 25, 250. 500 dibagi 250, 2. Maka jawabannya 2. Tapi ada cara lain, kita coret. Coret 100 dengan 10 dapat 10. Kemudian 25 dengan 5 dicoret, itu dibagi ya. 25 dengan 5 dapat 5. Disimpan di angka yang besar. Tinggal 10 bagi 5. 10 bagi 5 adalah 2. Contoh yang ketiga, 2 per 3 dibagi 3. Nah, ini dijadikan pecahan biasa terlebih dahulu. 3 dikali 2, 6 ditambah 2, 8. Jadi 8 per 3 dibagi 3 itu berarti pecahannya 3 per 1. 8 per 3 dibagi 3 per 1 sama saja. Baginya jadi kali, kemudian pecahan yang keduanya dibalik. Sama dengan 8 per 3 dikali 1 per 3. Nah, ini tidak bisa dicoret karena ini pembilang dengan penyebut dengan penyebut, posisinya sama. Yang bisa dicoret itu pembilang dengan penyebut. Kalau perkalian ya, kalau penjumlahan nggak bisa. Nah, tinggal 8 dikali 1, 8, 3 dikali 3, 9. Jadi jawabannya 8 per 9. Itu saja yang dipelajari di channel Mahdi Bahtiar. Salam silaturahim, salam persahabatan, salam kompak selalu. Mudah-mudahan dapat dipahami, mudah-mudahan bermanfaat. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.